Shalom adik-adik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beribadah kembali di Gereja Pop Citra Grand dan akan dilayani oleh Kakak Pendeta Wendy Mandali dan Kakak Pendeta Adriana Laiputa dengan tema kasih itu tidak pemarah. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu KASIH. Apa itu adik-adik? Kasih. Adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami akan mendengar ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, apakah masih semangat? Kalau adik-adik masih semangat, kita akan menyanyikan pujian sekali lagi dengan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahannya bisa dikumpulkan di amplop atau di mana saja, dan ketika sudah gereja semula bisa diberikan ke gereja. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pendeta Wendy Mandali dan Pendeta Adriana Laiputa dengan tema kasih itu tidak pemarah, kita akan menyanyikan satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Halo adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman. Tapi sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kami hikmat daripada-Mu,
agar kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 49 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Kejadian 49 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ayatnya ke-7, terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, kita sudah membacakan firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang anak-anak Yakub yang dikutuk Tuhan karena mereka melakukan kekerasan. Nah, tema kita hari ini adalah kasih itu tidak pemarah. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah, Kartini mau singgung sedikit ya tentang anak-anak Yakub. Kita tahu bahwa Yakub mempunyai 12 anak. Ada yang diberkati Tuhan, tapi ada juga yang tidak diberkati Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa aja ya kira-kira yang tidak diberkati Tuhan dan kenapa mereka tidak diberkati Tuhan? Yang pertama adalah Ruben. Ruben tidak diberkati Tuhan karena dia melanggar perintah orang tua dan berlaku tidak sopan kepada orang tua. Nah, yang kedua adalah Simeon. Simeon juga tidak diberkati oleh Tuhan karena dia melakukan kekerasan. Dan juga yang ketiga adalah Lewi. Nah, Lewi dan Simeon ini mereka melakukan kesalahan ketika adik perempuannya diganggu oleh orang Sikem. Mereka membunuh orang-orang yang mengganggu adik perempuannya. Nah, ada di sekolah minggu, tapi ada juga anak-anak Yakub yang diberkati Tuhan. Siapa saja? Ada Yehuda, ada Sebulon, ada Issakhar, ada Dan, ada Gad, ada Asher, Naftali, Yusuf, dan juga Benyamin. Semua mereka diberkati Tuhan dengan berkat yang sangat luar biasa karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi orang-orang yang menyimpan kemarahan atau marah. Mereka juga taat kepada Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu mengenai tema kita hari ini, kasih itu tidak pemarah. Apakah kita boleh marah, Pak Wenli? Mungkin boleh. Nah, kita pasti dalam kehidupan sehari-hari bisa saja Kartini marah sama Pak Wenli, atau adik-adik sekolah minggu marah sama papa mama atau sama adik kakaknya. Tetapi kemarahan kita itu haruslah kemarahan yang tidak menyakiti hati Tuhan. Seperti apa? Kita tidak melakukan pembunuhan seperti anak-anak Yakub, tidak melakukan kekerasan, dan marah kita adalah marah
dengan penuh kasih. Ya, jadi adik-adik semua ingatlah bahwa kasih itu tidak pemarah. Tuhan Yesus pun marah, tapi dia tidak sampai melakukan kejahatan. Oke adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak sekolah minggu yang penuh kasih dan tidak gampang marah kepada siapapun, tetapi selalu mengasihi di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Luar biasa. Benar adik-adik. Nah, kalau dilihat kenapa sih dari ketiga anak Yakub yang tadi Kak Pendeta Tini sebutin, mereka gak dapat berkat? Ya karena mereka juga penuh amarah ya. Iya, betul. Nah, adik-adik, Kakak Pendeta yakin bahwa adik-adik semua pasti adik-adik yang penuh dengan kasih. Nah, kalau mau ditanya, apakah kita pernah marah? Pasti pernah marah. Apakah kita pernah musuhan sama teman? Ya pastilah kita pernah musuhan. Atau mungkin sama kakak dan adik? Mungkin pernah juga ya Kak Tini ya. Iya, Benar. betul. Nah, tapi mau dibilang di sini bahwa kemarahan itu jangan sampai adik-adik mengucapkan kata-kata yang kasar, Iya, betul. atau menghina, atau sampai kita berbuat dosa dari amarah kita itu. Nah, biarlah kita saling mengasihi, saling menegur dengan kasih jika ada yang salah. Adik-adik mungkin bertanya seperti yang tadi Kak Pendeta Tini tanya, apakah kita boleh marah nggak Kak Pendeta Tini? Kak Pendeta boleh nggak? Sebenarnya boleh, kita boleh marah, tapi harus mempunyai alasan yang tepat. Marah, misalnya kita sudah menegur teman kita yang berbuat salah, tapi dia nggak mau dengar, ya otomatis kita marah. Tapi ingat, amarah itu jangan berkepanjangan, jangan berlarut-larut. Biarlah kita marah dengan penuh kasih, karena kita mengasihinya, sehingga tidak berlarut-larut. Karena di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa marahlah dan jangan berbuat dosa. Jangan biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Dengan kata lain, sebelum matahari terbenam, biarlah amarah sudah harus padam adik-adik. Benar nggak Kak Pendeta? Benar ya? Nah, apalagi kita tanya lagi, Kak Pendeta gimana sih kalau mama, papa marah-marah aku terus gitu loh Kak Pendeta. Adik-adik, kakak yakin di saat papa dan mama marah, karena adik-adik sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan itu. Mama dan papa sudah menegur dengan baik, dengan kasih, dan adik-adik masih saja melakukan kesalahan itu, sehingga papa dan mama marah. Tapi bukan berarti papa dan mama marah berarti papa mama benci atau nggak suka, enggak. Tapi papa mama sangat mengasihi kalian, sehingga papa mama marah supaya kalian jangan melakukan kesalahan itu lagi. Sehingga itu bukti bagaimana papa dan mama sayang dan mencintai kalian, supaya anak-anak mereka ada pada jalan yang benar. Nah, adik-adik, dalam kesempatan ini kakak juga mau pamit Kakak Pendeta Tini. Iya. Nah, ini mungkin adalah pelayanan firman terakhir dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, biarlah jikalau Tuhan berkehendak kita akan berjumpa lagi. Ya Kakak Pendeta Tini ya. Saya diterima ya di sini Kakak Pendeta. Pasti dong. Nah, kakak mohon maaf kalau kakak punya perbuatan yang salah atau perkataan yang salah buat adik-adik, kakak-kakak pengasuh, mohon maaf. Kakak selalu merindukan dan menyayangi kalian dengan sukacita, dengan tulus hati, peluk, sayang, dan cium yang sayang buat adik-adik semua. Sukacita tersendiri buat kakak di saat kalian bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, anak-anak Tuhan yang manis, yang selalu sayang Tuhan Yesus dan sayang papa dan mama dan adik kakak. Kakak akan senang dan bersukacita dan melihat kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa kasih itu tidak pemarah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, duduk yang manis, tundukkan kepalanya, tutup mata, dan kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik yang mengasihi Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga datang dan berdoa kepadamu untuk semua anak-anak sekolah minggu Gereja POK Citra Grand, semua teman-teman sekolah minggu Gereja POK Citra Grand. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, bahkan mereka yang bersekolah semuanya juga Tuhan pelihara. Tuhan jadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, juga untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami berdoa Tuhan Yesus menjaga mereka dan Tuhan Yesus melindungi mereka. Semua kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, jika ada yang sakit, Tuhan Yesus yang mau menjamah mereka dan Tuhan Yesus yang mau memulihkan mereka. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan yang mereka makan, supaya melalui itu mendatangkan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja POK Citra Grand juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati gereja kami ini dan tolong supaya situasi bangsa kami dipulihkan dan kami dapat kembali berkumpul dan bersekutu di dalam gereja POK Citra Grand. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, bahkan untuk seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan kami menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Tinus ya. Selamat berjumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Dan pada hari ini Kak Tinus yang akan menyampaikan, yang memberikan contoh aktivitas kita ya. Aktivitas kita itu perlu mempersiapkan kertas yang warna biru dan yang warna merah. Nah, yang warna biru dan yang warna merah ini dibuat seperti bendera dan membutuhkan lidi, kalau bukan lidi tusukan sate ya. Tusukan sate ya, dibuat seperti bendera. Nah, seperti yang kakak buat ini ya, dibuat seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti ini, adik-adik, dibuat seperti bendera. Setelah dibuat seperti bendera tadi, nah di bendera ini adik-adik tuliskan nama-nama anak Yakub ya, yang adik-adik tahu. Nah, nama-nama anak Yakub itu yang warna biru untuk anak-anak Yakub yang diberkati. Sekali lagi, yang warna biru nama anak-anak Yakub yang diberkati. Nah, setelah itu
yang warna merah ini nama anak-anak Yakub yang tidak diberkati. Oke, adik-adik ya. Nah, di sini butuh lem, gunting, ballpoint bersama Alkitab dan kertas putih untuk menuliskan nama-nama anak Yakub. Oke. Jadi adik-adik, kita akan memulai dari anak-anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Jadi lihat contoh ya, Kak Tinus akan memberikan contoh. Kak Tinus akan memberikan contoh di sini. Nah, contohnya tuh begini. Habis itu ambil lem, dilem di sini. Ya, setelah dilem, tulis nama-nama anak Yakub. Yang pertama Yehuda. Oke. Yang kedua Zebulon. Yang ketiga setelah Zebulon Isakar. Setelah Isakar, oleskan lemnya. Dan setelah dan ada Gad. Setelah Gad ada Aser. Setelah Aser ada Naftali. Setelah Naftali ada Yusuf. Setelah Yusuf, anak bungsu adalah Benyamin. Ya. Jadi seperti ini ya adik-adik, anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi seperti ini adik-adik, anak-anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan ya. Lihat contoh ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini anak-anak Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Jadi disimpan. Kita akan mulai dari yang kita akan kembali lagi ke anak-anak Yakub yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang tidak diberkati yang pertama adalah Ruben. Ruben ini adalah anak sulung. Yang kedua yang tidak diberkati adalah Simeon. Setelah Simeon ada Lewi. Ya, ada Lewi. Ya, adik-adik. Jadi seperti itu hasilnya ya. Ini yang Kak Tinus kasih contoh tadi ya. Begini hasilnya. Nah, setelah adik-adik menuliskan seperti ini, kalau sudah jadi seperti ini, ya benar ya, seperti ini caranya. Tapi adik-adik yang kakak buat ini, yang kayak bender yang kakak buat ini tadi, tidak sesuai urutan ya. Oke adik-adik, jadi persiapkan Alkitab tadi dan untuk membaca anak-anak Yakub. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hari Minggu yang ke depan dan selamat untuk membuat aktivitasnya. Shalom adik-adik. Makasih ya.